Oke, selamat pagi dan shalom, kekasih Tuhan. Saya ingin berbagi visi tuntunan di pagi hari ini. Nah, di dalam Matius pasal 28 ayat 20 ayat terakhir bilang begini. Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai dengan akhir zaman. Apabila kita pergi memberitakan Injil dan memberitahukan segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita, maka Dia berjanji, Dia komitmen, Dia tidak pernah ingkar janji, berkata bahwa Dia akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Dia menyertai kesehatan kita, tidak ada mati muda, tidak ada meja operasi, tidak ada kemiskinan, tidak ada perampokan, tidak ada hal-hal yang menakutkan, tidak ada tulah, tidak ada panah, dan tidak ada penyakit sampar yang akan memasuki kemah kediaman kita. Bahkan tidak ada satu kekuatan yang sanggup berhadapan dengan kita seumur hidup kita, Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya, sedahsyat itu, sekompleks itu, apakah sebanyak itu? Ya, tapi kita harus pergi memberitakan Injil. Ada 3 hal yang harus kita pelajari dan kita harus realisasikan. Ketiga hal itu, yang pertama adalah ada benih dalam hidup kita. Yohanes 1 berkata ayat 1 sampai dengan 3, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi. Jadi pada waktu kita menerima Kristus, maka kita sedang menerima firman Allah. Bukankah perkataan Allah itu menjadi manusia, yaitu menjadi Yesus Kristus? Dan pada waktu kita menerima dengan iman, maka kita memasukkan benih itu. Beliaulah benih kerajaan surga yang dikatakan Alkitab itu. Kalau dia mati, maka dia akan melahirkan banyak sekali tunas-tunas baru yang akan bertumbuhan. Nah, bukankah kematiannya adalah pupuk yang terbaik bagi ladang penginjilan? Jadi yang pertama adalah ada benih di dalam hidup kita, dan kita harus pergi menaburkannya. Mana ladangnya? Bukankah kita bilang ladangnya adalah orang-orang yang tidak punya masa depan? Tidak punya masa depan itu bukan berarti tidak punya uang. Ada orang yang tidak percaya sama Tuhan lebih kaya dari kita. Yang tidak punya masa depan itu setelah mati, dia nggak tahu dia pergi kemana. Tapi iman percaya kita menjamin bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Bahkan seluruh kehidupanku tak bisa membalas kebaikan. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah. Nah, itu adalah ungkapan kekaguman saya ke Tuhan. Dan ingat, benih yang kita harus tabur adalah benih yang tidak
mencari keuntungan apapun. Di dalam Filipi dikatakan ada orang yang memberitakan Injil karena pertikaian, karena maksud yang jahat, karena mencari keuntungan. Paulus bilang walaupun seperti itu Injil tetap diberitakan. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, jangan seperti itu. Kita sudah di ujung zaman dan Tuhan segera akan datang. Pastikan benih yang kita tabur adalah benih yang tidak terkontaminasi. Dan sama sekali tidak ada motivasi di situ. Kita hanya ingin menabur yang terbaik. Nah, yang kedua, di dalam kita kata Yohanes 7 ayat 30, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Air yang bukan terkontaminasi, bukan air yang pahit, bukan air yang pH-nya rendah. Pastikan air yang murni. Jadi kita tidak membantu orang supaya orang itu membantu kita. Bukan itu hukumnya. Kita memberi air, kita memberi kelegahan, kita memberi orang kelegahan karena memang air yang kita terima secara menggual-gual kata Alkitab seperti sumur yang di Rehobot yang digali oleh Ishak itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah air itu mengalir dengan sendirinya tanpa ada sedikit pun kecemaran di situ. Itu poin yang kedua. Bagikan air yang ada padamu. Karena banyak sekali orang yang seperti wanita Samaria pergi mencari air untuk memuaskan dahaganya, mencari informasi dari dunia, mencari peneguhan, mencari informasi-informasi yang akhirnya menyesatkan dan bersandar kepada sesuatu yang bukan kebenaran, mengharapkan sesuatu yang kosong, menjalani satu perjalanan yang ujungnya buntu, melakukan ritual-ritual ibadah yang pada akhirnya tidak mereka ketahui Allahnya siapa. Bukankah seperti itu? Banyak orang melakukan hal-hal yang pintas. Dan hari ini air yang di dalam kita adalah testimoni. Bagikan itu secara cuma-cuma. Karena kita sedang ada di dalam bisnisnya kerajaan surga, yaitu membuka jalan selebar-lebarnya supaya semua orang melintasi jalan itu, karena sebentar lagi Raja Kemuliaan itu akan lewat di situ. Yang ketiga, di dalam Korintus dikatakan 2 Korintus 9 dikatakan seperti ini. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi yang ketiga, roti yang ada pada kita, bagikan itu. Kalau benih, kita harus tabur. Beritahukan semua kemudahan yang kita dapat ini, itu karena firman Tuhan yang menjamin. Kebahagiaan yang kita peroleh ini, itu karena ada air kehidupan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan makanan yang berlimpah ini, itu roti yang harus kita bagikan. Jangan dimakan sendiri. Dan pastikan roti yang kita bagikan itu bukan roti yang ada raginya, supaya itu tidak bermasalah dengan hati orang. Karena kalau ada tepung, ini pemahaman tentang kebenaran, maka akan bermasalah dengan hati kita nantinya. Dan itu harus dikupas dengan berbagai macam metode pengobatan alami, rempah-rempah dan lain sebagainya. Itu lama sekali cara kerjanya. Jadi pastikan roti yang kita berikan adalah roti yang benar-benar roti yang terbaik. Karena Tuhan ingin umatnya mengenal Dia tanpa campur tangan motivasi apapun di situ. Kita mengenalkan Tuhan supaya mereka pada akhirnya terhubung dengan Tuhan dan tidak bergantung kepada siapapun. Jangan bawa orang bergantung kepada kita. Kita hanya
sarana untuk membawa mereka kepada Kristus, dan setelah itu dia juga harus melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang akan Tuhan tentukan dia menangkan. Tuhan memberkati. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman itu menjadi rema, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan saudara. God bless you, dan sampai ketemu di tuntunan berikutnya.